Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angela Oktarina, NIM AFB 118013. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah micro teaching. Baiklah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu sejarah dari micro teaching. Pembelajaran micro teaching pada awalnya dilakukan di Stanford University USA atau Amerika Serikat pada tahun 1963. Micro teaching dilakukan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas guru profesional. Di Indonesia sendiri, micro teaching mulai diperkenalkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi antara lain IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Ujung Padang, dan EPKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Pada Mei 1977 diadakannya seminar untuk merekomendasikan pembelajaran mikro dimasukkan dalam silabus dan kurikulum pada lembaga pendidikan guru. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian dari micro teaching. Menurut Sukirman 2012, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan juga unsur-unsur pembelajaran lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan dari micro teaching. Di sini menurut Hasibuan dan Ibrahim dan Tomeal pada tahun 2014, tujuan yang diharapkan dari pembelajaran micro teaching antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga yaitu dalam in-service training bagi guru atau dosen, diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usaha memperbaikinya. Yang keempat yaitu memberikan kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus mengajar, agar dalam penampilan mengajar dalam proses belajar mengajarnya nanti itu bisa menjadi mantap, terampil, dan kompeten. Lalu tujuan yang terakhir, yang kelima, adalah sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan, serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada manfaat dari micro teaching. Yang pertama yaitu mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Yang kedua yaitu manfaatnya adalah keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan. Yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. Yang keempat yaitu saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. Yang kelima yaitu menuntut dikembangkan pola observasi yang sistematis dan objektif. Yang keenam yaitu mempertinggi efisiensi dan aktivitas penggunaan sekolah dalam waktu praktik mengajar yang relatif lebih singkat. Dan yang terakhir, manfaat dari micro teaching yaitu kebiasaan berpakaian rapi dan disiplin akan timbul setelah calon guru melakukan proses pengajaran mikro. Fungsi dari micro teaching sendiri menurut Helmiati tahun 2013, micro teaching berfungsi untuk membina calon guru atau tenaga kependidikan melalui keterampilan secara kognitif, psikomotorik, reaktif, dan interaktif. Selain itu, fungsi dari micro teaching itu juga berfungsi untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek dari micro teaching. Menurut Barnawi dan Arifin tahun 2016 terdapat beberapa aspek keterampilan dalam micro teaching, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat keterampilan memberikan penguatan. Kelima, keterampilan mengelola kelas.
Yang keenam yaitu kemampuan mengajar dalam kelompok kecil dan juga perorangan. Dan yang terakhir yaitu adalah keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah karakteristik dari microteaching. Ada 4 karakteristiknya di sini, yaitu yang pertama adalah waktu pembelajarannya relatif singkat, yaitu hanya 10 sampai dengan 15 menit. Lalu yang kedua yaitu adalah jumlah siswanya juga relatif sedikit, hanya 5 sampai dengan 10 orang siswa. Lalu yang ketiga, secara materi pembelajarannya dibatasi. Dan yang terakhir adalah keempat, keterampilan mengajarnya terisolasi. Terakhir dari saya, di sini saya menyelipkan quote favorit saya dari Ronald Reagan yang berbunyi demikian, kita tidak dapat membantu semua orang, tetapi semua orang dapat membantu seseorang. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa lagi. God bless you. Bye-bye.